Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah al-asran rahimakumullah. Berjumpa kembali bersama Teh Iim. Alhamdulillah dikersain oleh Allah. Semoga para jamaah al-asran semuanya diberikan kesehatan oleh Allah, baik sehat secara lahir ataupun sehat secara batin kita. Ya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Segala situasi kondisi apapun saat ini, semoga kita selalu berada di dalam rahmat, maghfirah dan juga inayahnya Allah. Amin. Baik, mungkin para jamaah al-asran rahimakumullah, kita lanjutkan kembali ngadares ngaji bareng sama Teteh pengkajian kitab Minhajus Saniyah. Semoga hati kita itu dikasih nur, dikasih cahaya, dikasih keterbukaan, sehingga ketika kita mendengarkan ilmu ini masuk ke dalam hati sanubari kita, dan Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk melakukan segala amal ibadah yang memang Allah ridhoi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Wa minha, dan sebagian dari daqaiqur riya. Di pembahasan sebelumnya kan Teteh pernah membahas daqaiqur riya. Jadi lembut-lembutnya atau misalkan samar-samarnya dari perkara riya. Ini masih melanjutkan dari daqaiqur riya, itu adalah mahabbatu itla'in nasi. Jadi kita sebagai sosok manusia, kita itu yang sangat suka sekali memposting, atau kita itu yang watak manusia itu yang suka menampilkan, mempertontonkan, memperlihatkan kepada manusia yang lain terhadap orang lain alal ibadati, apakah itu yang berupa sifatnya ibadah, wa ghairiha. Ini wa ghairiha, dan selain dari ibadah. Jadi kata ulama, yang termasuk riya itu bukan saja menunjukkan akan yang lebih spesifik ke sifat ibadah aja. Kata ini ulama yang mengarang ini kitab, wa ghairiha, dan bahkan selain dari ibadah pun, kalau kita bermaksudnya bertujuan untuk beria, ya ujung-ujungnya ya tetap ria gitu. Apalagi untuk dewasa sekarang ini memang seperti mungkin sudah pada zamannya mungkin ya. Sekarang mungkin sudah pada zamannya, berbeda dengan 50 tahun yang lalu ketika belum ada handphone gitu ya, pada zaman masih ada nenek teteh gitu ya, belum ada zamannya handphone, sehingga tidak ada istilahnya posting lah, istilahnya seperti itu. Kalau sekarang ya mungkin sudah zamannya semua apapun itu semuanya bisa jadi konten gitu ya. Kalau orang kaya menunjukkan kekayaannya, bisa saja orang tersebut berniat, bertujuan untuk memfleksingkan kekayaannya agar orang tahu bagaimana status saya atau bagaimana kekayaan saya gitu. Itu semua kembalikan terhadap hatinya. Jangankan yang kaya, yang miskin pun gak mau kalah gitu ya. Yang miskin ya memperlihatkan kemiskinannya, misalkan dengan bermaksud, bertujuan untuk menjual kesedihannya agar banyak orang yang mengasihaninya, misalkan seperti itu ya. Dan tidak sedikit itu semuanya kembali kalau misalkan bermaksud, bertujuan, yang ia pikirkan itu hanyalah cuan atau misalkan hanyalah uang. Sama aja, misalkan ada yang membuat kontennya seperti sekarang Teteh ini yang membuat konten ngaji gitu ya kan, yang misalkan yang bisa bersholawat ya, punya suara yang indah, dia mengeluarkan sholawatnya dengan lantunan sholawat dengan suara indahnya, ahli mau'idoh, dia keluarkan akan ke ahli mau'idohnya gitu ya. Bukannya itu semua itu tidak baik sebetulnya, silahkan saja gitu. Cuman misalkan kita itu benar nih, iktibarnya kita itu tujuannya bagus. Misalkan contoh kayak sekarang Teteh membuat konten ngaji. Kenapa Teteh membuat konten ngaji? Oh, aku iktibar ya Allah, aku tujuannya baik ya Allah, agar semakin banyak melewati ini konten orang yang mendapatkan kemanfaatan dari segi ilmunya misalkan, atau
bukan ilmu ngaji aja ya, ilmu apa aja gitu yang bersifat pendidikan juga kan banyak ya di konten-konten kan. Ya, jadi sebetulnya tidak cukup hanya dengan niat atau tujuan yang baik, kata ulama. Karena yang memang dikhawatirkan, kata ini ulama, ketika di dalam proses perjalanannya itu, yang dikhawatirkan itu adalah itu, ketika di dalam proses perjalanannya itu, khawatirnya hati kita itu rentan. Khawatirnya hati kita itu rentan. Kenapa hati kita itu rentan? Karena ketika kita mengeluarkan suatu video atau mengeluarkan suatu VT gitu ya, maka kan di sana membuka kolom komentar, ada komentar positif dan juga ada komentar negatif. Nah, ketika kita membaca komentar positif itu bisa saja berdampak menjadi negatif. Ketika kita membaca komentar negatif bisa saja itu berpicu kepada negatif juga terhadap hati kita. Sebetulnya komentar positif negatif itu tidak ada perbedaan bagaimana kita menyikapi hati kita. Ketika banyak sekali orang yang memuji kepada kita sehingga hati kita tuh merasa bahagia banget akan pujian tersebut, tetapi kita lupa bersyukur kepada Allah. Padahal secara hakikatnya yang Maha Memberi itu kan Allah gitu. Ketika banyak sekali yang menghujat, banyak sekali yang memberikan komentar negatif gitu ya, sehingga melemahkan akan mental kita gitu ya, dan kita lupa bahwa segala itu atas kehendaknya Allah, bukan dikarenakan kemampuan diri kita. Nah, intinya yang dikhawatirkan kata ulama, intinya direntankan hati kita itu tidak ingat kepada Allah, seperti itu. Ya begitulah gitu kan, sekarang memang sudah pada zamannya kan gitu. Seperti kita kan punya WhatsApp ya, punya aplikasi WhatsApp. Setiap hari kan kita bisa mengeluarkan status di WhatsApp tersebut. Yang punya IG kita bisa mengeluarkan story kita gitu. Nah, maka bagusnya sih sebelum kita memposting kita pikir dulu apa ini manfaatnya ketika saya memposting ini, tujuannya untuk apa. Oh, tujuannya baik misalkan gitu ya, dikeluarkanlah oleh kita. Nah, ketika kita melihat komentar-komentar dari orang, nah di sanalah kita harus siap hati kita itu kepada Allah. Jangan sampai kita termakan akan daqaiqur riya ini. Jadi menurut ulama sebetulnya sebagian dari daqaiqur riya atau lembut-lembutnya riya bukan hanya saja memposting akan sesuatu yang berupa amal ibadah, selain dari amal ibadah pun itu bisa saja khawatir rentan masuk ke dalam daqaiqur riya, karena masalahnya kan ini berhubungan dengan ibadah hati. Tetapi bukan berarti kita itu tidak boleh memposting. Silahkan jika itu ada kandungan manfaatnya. Hanya ulama mewanti-wanti kepada kita berhati-hati, ingat terus dan ingat terus. Mungkin itu ya yang lebih ditekankan di sini. Karena sedikitnya Teteh pun sedikit merasakan dan sedikit memahami ya, karena Teteh sendiri kan sekarang yang terjun ke dunia ini gitu ya. Karena kan Teteh juga sebagai kata orang mah TikToker gitu ya, atau kata orang mah misalkan YouTuber gitu. Dan sudah masuk ke dalam ranah ini gitu, sudah masuk di dalam ranah ini. Maka bagaimana agar hati Teteh pribadi itu tidak terjelebam semakin dalam di dalam kondisi seperti ini gitu. Oke, saya pikirkan niatnya, saya difikirkan tujuannya. Nah, itu setelah itu PR-nya itu sebetulnya yang setelah itu. Jadi karena tidak sedikit orang yang berpikir itu adalah bagaimana ya agar kualitas kontenku ini baik gitu ya, agar bisa FYP, agar bisa diterima oleh orang banyak. Terus saja yang difikirkan itu adalah kualitas itunya gitu. Tetapi kita itu jarang sekali berbenah akan kualitas hati kita. Jarang sekali berbenah akan kualitas hati kita. Makanya ini ulama mengingatkan mungkin wabil khusus untuk Teteh pribadi dan mungkin juga untuk bagi para pendengar pada saat ini yang mendengarkan kajian ini. Seperti itu, semoga kita semuanya selalu dijaga, diraksa oleh
Allah Subhanahu wa taala ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Karena kan memang sekarang begitu ya, sekarang tuh mau dari mulai anak kecil, anak gadis, karena begitulah ya, sekarang tuh sudah zamannya mulai dari anak kecil, anak gadis, sudah dewasa, sudah nenek kakek pun sekarang kan suka sekali dengan memposting gitu kan ya, mau lewat Facebook atau IG atau apapun lah itu aplikasinya kan, seperti itu. Dan itu sebetulnya yang harus diwaspadai itu adalah berbenah hati seperti itu. Atau bisa saja dengan contoh yang lain, bukan berarti kita memberhentikan akan pekerjaan tersebut. Misalkan kalau laki-laki itu kan bagusnya ketika melakukan sholat fardu itu kan melakukan berjamaah di masjid, seperti itu. Tak, bukankah ketika seorang laki-laki keluar dari rumah berangkat ke masjid untuk melakukan berjamaah kan itu akan dilihat oleh banyak orang, ya gitu kan? Karena kan berbeda kalau kita sholat sendirian di dalam rumah kan, gitu. Tapi kan kalau misalkan berjamaah ke masjid kan itu akan dilihat oleh banyak orang. Oh gitu ya kan? Bukan berarti ini si bapak berhenti berjamaahnya. Kenapa kamu berhenti berjamaah? Ya karena aku takut dipandang oleh orang lain kalau aku ini ria. Ya salah juga kalau kita berpikir seperti itu. Silakan, itu memang dianjurkannya untuk laki-laki itu berjamaahnya di masjid. Ya lakukan saja, bukan berarti menghentikan amal. Lakukan saja itu berjamaah. Yang dibenahi itu apanya? Yang dibenahi itu adalah hatinya. Belajar sedikit-sedikit bagaimana ketika aku berjamaah memang aku benar-benar melakukan semata-mata karena ini adalah perintah dari Allah, bukan karena aku ingin dipandang oleh orang lain dengan tujuan apa-apa gitu ya. Ibaratkan kan seperti ini ya. Jadi ya silahkan kalau misalkan ibu suka, bapak suka memposting sesuatu hal apapun di WhatsApp, di IG atau di Facebook, monggo silahkan. Cuman kalau bisa lebih berbijaksana, dipikir dulu, dicerna dulu apakah ini ada manfaatnya gitu ya. Dan yang harus lebih dicerna, kata ulama, lebih berbenah akan hati kita gitu di hadapan Allah, masalahnya seperti itu. Baik, dilanjutkan kembali qala Asy-Syaikh Abdul Hasan Asy-Syadzili rahimahullahu taala min adarri syai'in. Ini adalah dari sebagian ya yang memadaratkan alal muridina, akan orang-orang yang sedang murid itu ini kan orang-orang yang sedang mencari akan jalan ridhonya Allah. Al-aktsaru minal a'malis salihati, di antara amal yang paling banyak itu yuhmadu ala dzalika, yang mana amal tersebut itu dipuji atas amalnya ini. Apa ini maksudnya Teteh? Jadi maksudnya orang yang dalam hatinya penuh dengan sifat keriaan atau misalkan daqaiqur riya ini, biasanya orang tersebut akan lebih memprioritaskan akan amal-amal yang ketika amal itu menurut ukuran nafsu dirinya itu akan lebih banyak kemanfaatan gitu ya, sehingga akan lebih memprioritaskan amal ini karena amal ini yang paling banyak dipuji oleh orang lain kepada diri saya, sehingga melupakan atau misalkan agak membelakangkan amal-amal yang mana ini amal itu tidak terlalu banyak pujian dari orang lain gitu. Atau misalkan orang yang ria ini akan lebih mendahulukan atau akan lebih memprioritaskan akan segala bentuk pekerjaan apapun ya, misalkan mau yang sifatnya ibadah ataupun yang sifatnya non ibadah gitu ya, pekerjaan apapun itu akan lebih didahulukan oleh orang ini yang mana lebih bersifat kepada duniawi, mau itu suatu pujian, mau itu misalkan yang bersifat uang atau materi gitu ya, atau sanjungan dari orang, seperti itu. Misalkan contoh pada saat ini di kampung ini tidak ada yang mengetahui ilmu agama, misal gitu ya, misal di kampung ini tidak ada yang mengetahui ilmu agama kecuali hanya teteh sendiri seumpamanya, hanya teteh sendiri, sehingga ini teteh itu sangat dibutuhkan sekali oleh masyarakat kampung karena tidak ada yang ngerti ilmu agama kecuali teteh seumpamanya. Nah, maka harusnya teteh itu lebih berbijaksana, lebih baik teteh itu mengurus anak kampung ini agar mencuparkan kewajiban agar memberantas dari kebodohan dan juga menunaikan dan juga mensyiarkan agama, seperti itu. Karena gak ada penggantinya.
Tetapi dipikir-pikir, apa ya kalau teteh hanya ngewuruk atau hanya ngaji untuk masyarakat ekonominya kelas rendah gitu ya, kita gak akan dapat sanjungan dari orang lain juga gitu ya, kita gak akan mendapatkan pujian atau bagaimana, sudah kepikir itu tidak akan mendapatkan suatu materi juga misalkan. Lebih baik teteh itu misalkan ngajinya ke sana ke sini yang sudah terbayang misalkan dari segi finansial itu akan mendapatkan lebih besar seperti itu. Nah, kalau pengen lebih berbijaksana, harusnya mana yang diprioritaskan yang lebih penting? Ya tentu adalah mengajar terhadap anak masyarakat tersebut. Ya kecuali kalau ada yang bisa selain daripada kita, ya. Ini kan misalkan kalau contohnya nggak ada nih yang bisa selain daripada kita, seperti itu. Karena tapi ini hanya satu sisi contohnya ya. Untuk contoh yang lain maka bisa dikembangkan oleh kalian masing-masing. Karena kalau teteh ingat di dalam kitab Ta'limul Muta'alim, karena kalau memang pendidikan itu memang sifatnya itu jadi investasinya tuh jangka panjang, bukan investasi jangka pendek. Iya, misalkan kita ilmu kita tuh misalkan sedikit gitu ya, kita hanya mengajarkan terhadap anak-anak kampung itu hanya mengajarkan rukun sholat, jampe sholat, tauhid sedikit-sedikit bagaimana mengenal Allah dan juga Rasulnya gitu ya. Nah sehingga ini si anak yang tadinya tidak paham akan tata caranya wudhu yang baik dan benar akhirnya tahu, yang tidak tahu ini si anak bagaimana mengerjakan sholat yang benar akhirnya ini si anak tahu sesuai dengan fikihnya. Kemudian kita yang tadinya ini si anak gak bisa baca Al-Quran sekarang bisa ini si anak baca Al-Quran gitu ya, atau dan ilmu-ilmu yang lainnya. Nah mengapa ini dikatakan investasi panjang? Ya mungkin tidak akan terasa oleh itu si anak pada saat itu, wong juga masih anak, pemikirannya juga kan masih belum sempurna kan, seperti itu. Tetapi bisa saja misalkan ketika perjalanannya hidup, misalkan ini anak yang kita ajari misalkan ya naudzubillah misalkan banyak melakukan maksiat sehingga ini si anak tidak suka sholat atau tidak suka ngaji gitu ya, misalkan melupakan akan pendidikannya yang pernah diajarkan oleh kita. Akhirnya pada suatu ketika ini si anak mendapatkan hidayah taufik dari Allah. Kemudian ini si anak itu ingin bertaubat. Ya Allah, selama ini aku gak suka sholat, sekarang aku ingin kembali padamu ya Allah, aku ingin sholat. Nah itu memorinya itu akan datang kembali, memori dia dulu gitu. Sehingga ketika dia mau sholat, dia cukup sholat, dia masih ingat akan bacaan-bacaannya yang dulu. Dia itu masih ingat yang diajarkan oleh gurunya bagaimana tata cara wudhu yang benar, bagaimana tata cara sholat yang benar, bagaimana caranya aku membaca Al-Quran. Itu udah pernah diajarin seperti itu. Dan terasa banget gitu bagi si anak tersebut yang sekarang sudah dewasa tinggal mengaplikasikan ilmu tersebut. Sehingga memang kalau di dalam ta'lim dikatakan kalau ilmu itu memang investasi jangka panjang. Maka bagi kita selaku orang tua yang ada di rumah, sedikitnya ilmu yang kita punya itu sangat dianjurkan banget kita mengajarkan kepada anak kita. Jadi kita nggak merasa cukup tenang karena anak kita sudah dititipkan di, kalau anak SD misalkan karena sudah dititipkan di DTA misalkan, itu di DTA-nya. Kalau bisa nanti ada sisa waktunya kita di rumah misalkan sama ibunya, biasanya ya yang lebih dekat itu sama ibunya. Ada waktulah meluangkan sedikit waktu untuk anaknya mengajarkan. Ya mau baca Qurannya atau ilmu-ilmu yang lainnya gitu, mau ilmu agama ataupun ilmu non agama lah seperti itu. Dan itu adalah investasi jangka panjang, bukan hanya sekedar di dunia tetapi juga nanti akan kita rasakan sendiri oleh diri kita ketika kita di akhirat ya. Maka ketika kita di alam kubur, Masya Allah kita sudah wafat gitu ya, anak kita tahu bacaan sholat dari kita ibunya misalkan ya, dari orang tuanya, anak kita tahu ilmu-ilmu yang lainnya dari kita sebagai orang tuanya. Nah ketika kita sudah wafat, kita sudah tidak bisa melakukan amal, tetapi kebaikan dari anaknya itu terus mengalir kepada kita. Makanya sangat sayang banget kalau misalkan orang tua yang tidak mengajarkan kebaikan kepada anaknya. Jadi jangan merasa cukup, sudah saya titipkan misalkan gitu ya ke pengajian gitu. Nah, kita kan pengen juga dapat
kebagian hal itu juga kan, baik di dunia ataupun di akhirat. Karena yang kita pikirkan itu adalah nanti jangka panjangnya, seperti itu ya. Baik, dilanjutkan kembali. Idh la yazdadu bikasrotiha illa tordan wa maktan. Karena dengan kita memperbanyak ibadah ini, illa tordan, kecuali kita itu akan mendapatkan keasingan kita itu dari Allah, wa maktan, dan akan semakin menambah gak ridhonya gitu Allah kepada kita. Maksudnya apa nih teh? Ya jadi kata ulama, ketika kita melakukan suatu perbuatan apapun itu ya, di sini ya kan tadi ada bahasa wa goiriha, baik itu yang berupa nilai ibadah ataupun yang bukan bernilai, seperti bukan bernilai ibadah lah, ibaratlah seperti itu. Allah itu akan semakin membenci kita, Allah itu akan semakin tidak ridho kepada kita kalau kita terus-terus melakukan hal itu, tetapi kita tidak pernah introspeksi akan hati kita gitu. Kata Allah, kalau ibarat mungkin Allah itu agak cemburu lah kalau ibarat seperti itu. Kenapa sih ketika kita di hadapan atau misalkan di depan orang lain, kita itu ingin memperlihatkan seolah-olah kita itu adalah orang yang baik gitu ya, seolah-olah kita tuh orang yang hebat, seolah-olah kita itu adalah orang yang bijaksana, seolah-olah kita itu adalah orang yang alim gitu. Apapun itulah kita kalau di depan orang itu mau melakukan apapun itu dibagus-baguskan lah istilahnya tuh seperti itu gitu ya. Entah itu dikarenakan mungkin ingin dipuji atau kekayaan atau apapun lah yang bersifatnya duniawi. Tetapi kata Allah, kenapa sih? Padahal aku yang maha memberi segalanya, tetapi ketika kamu beribadah sendiri berada di depanku, kata Allah, kok Allah ini kok seperti tidak ada harganya lah, kalau ibaratnya seperti itu. Kok seperti tidak ada harganya gitu. Maka ya pantas kalau misalkan kita semakin ditambah pekerjaan itu, ya Allah itu akan semakin tidak suka akan diri kita gitu ya. Kalau di ibarat bagaimana ya, biar terbayang nih sama para jamaah Al-Asran. Kalau ibarat mungkin kita sebagai seorang istri misalkan gitu ya, kita punya suami nih, ketika berada dengan kita ini si suami itu ya dandanannya ya bagaimanalah, kalau di rumah ya biasa-biasa aja dandanan suami kita. Kemudian kalau si suami kita itu ketika keluar dari rumah bepergian dengan kita, ya penampilan pun biasa-biasa aja, bajunya yang biasa-biasa aja gitu. Kadang kalau bepergian dengan kita tuh nggak mandi, apalagi pakai minyak wangi, pokoknya dengan dandanan yang nggak, kurang estetik lah misalkan seperti itu. Sehingga ada timbul nih rasa curiga oleh istri kita, ini kenapa ya suami aku kalau misalkan keluar sendirian gitu, kalau nggak keluar dengan aku itu penampilannya tuh selalu rapi gitu ya teh. Penampilannya selalu rapi, selalu mandi dulu, harus pakai minyak wangi, baju pun harus rapi gitu ya. Nah, sekali, 2 kali, terus-terusan seperti itu sang suaminya keluar dari rumah tanpa bepergian dengan istrinya, penampilannya tuh kalau kata anak muda sekarang tuh selalu necis gitu ya, selalu pengen perfect gitu. Tetapi kalau ketika bepergian dengan istrinya penampilannya gitu ya, sangat tidak memperhatikan sekali gitu. Sehingga wajar jika sang istri itu merasa ada curiga, ada apa ini gitu ya. Kemudian si sang istri pun merasa cemburu akan kelakuan suaminya. Wajar dan itu sangat wajar sekali. Ya mungkin biar dianalogikan, biar terbayang lah ya sama jamaah Al-Asran, ya kurang lebih lah mungkin seperti itu. Wahada yukhfa ala kasirin. Nah, hal ini juga itu samar atas kebanyakannya minal muridina, dari orang-orang yang sedang merintis akan ridhonya Allah. Wa minhunna, karena alasan ini aujabu alal muridi, maka para wali itu mewajibkan kepada muridnya al-itrara bi amalihi, kalau bisa sebisa mungkin untuk menyembunyikan akan amalnya, hasba taqatihi, sebisa kita mampu aja. Jadi kalau bisa untuk melakukan amal itu lebih baik kita bersembunyi-sembunyi saja. Kecuali kalau misalkan kita melakukan amal tersebut itu ya memang harus disyiarkan.
ya. Karena kan ada yang sebagian amal yang memang harus disyiarkan. Ya contoh seperti tadi, seorang laki-laki disunnahkan melakukan sholat fardunya itu berjamaah di masjid. Berarti kan itu disyiarkan. Seorang laki-laki setiap hari Jumat diwajibkan untuk melakukan sholat Jumat. Kan nggak bisa dilakukan sendiri di rumah. Kan itu harus disyiarkan. Nah kecuali kalau amal-amal seperti itu ya jelas itu harus disyiarkan. Nah ini sedikit agak teteh mengkol gitu ya sedikit kalau kita berbicara akan hukum ilmu fikih. Ini khusus untuk para laki-laki ya. Sebetulnya di dalam melakukan sunnah itu adalah dari melakukan sholat yang fardu. Ya kecuali seperti kita melakukan sholat sunnah tertentu juga ada yang baiknya disyiarkan seperti sholat sunnah tarawih itu kan bagusnya disyiarkan ya kan, atau misalkan kita melakukan sholat sunat ada gerhana matahari atau gerhana bulan misalkan, kan itu lebih baik kita lakukan dengan orang lain, dengan masyarakat lah istilahnya seperti itu. Nah jadi seperti orang yang lebih paham akan ilmu fikih, sebetulnya lebih baik untuk laki-laki itu melakukan sholat sunnahnya itu di rumah. Sedangkan kalau untuk melakukan sholat yang fardunya itu di masjid, kecuali kalau kita sedang berada di dalam suatu perjalanan, itu beda lagi. Jadi kalau keseharian kita, sebetulnya kalau kita melakukan sholat sunnah itu ya kayak qoblanya, ba'danya gitu, itu lebih baik di rumah. Karena itu lebih baik menyembunyikan akan amal tersebut, baru ketika kita melakukan sholat fardunya di masjid gitu. Aduh teteh kalau misalkan itu kan nanti suka males lagi, nah itu terkadang ya yang suka males lagi gitu ya. Bagusnya tuh seperti itu, sehingga ketika kita ini contoh ya, ini contoh nih di ya, guru seperti ini. Maka guru itu ketika datang ke masjid itu nggak banyak bicara, nggak bicara apapun. Ketika guru masuk ke masjid nggak bicara apapun, dan santri itu sudah paham. Ketika guru sudah datang, santri itu sudah paham, mungkin karena santri juga sudah paham ilmunya. Maka santri ketika guru udah datang, karena yang menjadi imamnya itu adalah gurunya, ini si santri langsung aja iqomah, melakukan qomat seperti itu, langsung melakukan berjamaah. Karena kan tahiyatul masjid itu akan pegat muncul orang Sunda Maya kalau misalkan kita sempat bicara, jadi itu tidak akan batal tahiyatul masjid itu gitu ya. Jadi karena kalau misalkan kita sempat bicara dulu itu nanti akan batal tahiyatul masjidnya. Maka ya pernah gitu menemukan guru juga ketika masuk ke masjid itu gak banyak cakap, gak banyak bicara, langsung ketika datang melakukan sholat fardu itu santri langsung aja iqomah. Kalau kita yang nggak terlalu paham akan ilmu fikih, mungkin kita berpikir loh kenapa itu ya sang imam kok nggak sholat sunat qobla dulu gitu. Padahal ajengan tersebut atau guru tersebut itu melakukan sholat sunat qoblanya itu di rumah gitu. Maka jadi kalau bisa rumah itu harus dijadikan juga sebagai tempat ibadah gitu, sebagai tempat sholat, sebagai tempat kebaikan. Jangan ketika sang suami pulang ke rumah itu adalah hanya menyimpan suatu ya sesuatu hal yang negatif aja gitu. Makanya untuk sang suami juga ketika pulang ke rumah itu lakukanlah amal-amal yang lain pun, seperti ngaji Quran, seperti berwiridan, bersolawatan gitu ya, seperti sholat-sholat yang lainnya seperti itu. Sampai gimana hatta yuqawi, sehingga kita kuat. Maksudnya kuat di sini itu adalah sampai kita istiqomah. Karena yang sulit di dalam melakukan amal apapun itu yang paling sulit itu adalah apa? Istiqomah. Ya, jadi berarti ini menunjukkan harus ada suatu pembelajaran seperti itu. Ya. Wa qala aidan. Apa ini kelanjutannya? Rubama yaf'alul muridu, terkadang ini suatu murid ya, ini melakukan amron yuhamadu alaihi wala yuksiduhu, melakukan amal tetapi enggak ada maksud, fayadhunnu annahu mukhlisun, dan dia itu perasaan hatinya ketika melakukan amal ini merasa ikhlas perasaannya. Nah ini gimana nih maksudnya? Jadi begini,
Kan tadi dikatakan hatta yuqawi, sampai kita kuat melakukan amal ibadah itu, maksudnya istiqomah ya. Karena tetapi kalau untuk suatu pembelajaran ini tidak apa-apa ya. Kalau untuk suatu pembelajaran gitu, asal kita itu jangan terlena aja, kita asal jangan terlena aja gitu. Karena kalau kita berbicara dari ibadah, kata ulama kan ibadah itu terbagi menjadi 4 bagian, kata ulama. Yang pertama, ibadah itu semua orang itu pasti tahu. Semua orang itu pasti tahu. Yang tadi Teteh bilang seperti kita Jumatan, seperti kita ibadah apa kayak puasa gitu kan, semua orang itu pasti tahu. Justru kalau tidak terlihat oleh orang lain, justru itu kan menjadi fitnah ya kan. Ini kemana itu si bapak kok nggak Jumatan, kan itu menjadi fitnah kan. Nah justru ini memang harus semua orang itu tahu gitu ya kan. Seperti kita melakukan sholat sunat Idul Fitri, Idul Adha, itu kan semua orang tahu seperti itu. Jadi memang ada amal yang mana semua orang itu meski tahu. Yang kedua itu amal itu yang cukup diketahui oleh yang berada di rumah kita aja. Misalkan kita sebagai seorang suami yang hanya mengetahui amal kita tuh hanya istri kita, atau hanya suami kita, atau hanya anak kita. Ya itu misalkan kita melakukan sholat sunat rawatib gitu kan, yang bagusnya di rumah. Misalkan kita sebagai seorang istri melakukan sholat sunat tahajud atau duha, itu kan diketahui ya oleh pasangan kita, itu nggak bisa kita tutup-tutupi itu gitu kan, pasti akan terlihat. Nah itu yang kedua, amal itu yang memang cukup hanya diketahui oleh yang berada di rumah kita aja. Dan yang ketiga, amal itu yang hanya cukup diketahui oleh diri kita. Kalau bisa yang berada di rumah pun nggak tahu akan amal ibadah kita. Jadi yang tahu tuh hanya diri kita aja. Istri kita pun kalau bisa tuh jangan tahu. Suami kita kalau bisa pun jangan tahu. Amal ibadah itu ya apa aja sebetulnya amal ibadahnya itu. Ya misalkan contoh apa ya, tafakur misalkan. Tafakur itu kan ibadah hati, ibadah fikir, ibadah hati. Gak ada yang bisa mengetahui ketika kita bertafakur ya kalau bukan diri kita sendiri. Sehingga ketika kita bertafakur ya udah, tak perlu banyak cakap kepada suami kita, tak perlu banyak cakap terhadap istri kita. Ya udah, tafakur itu adalah ibadah hati kita. Ini sang suami lagi seperti ini, lagi minum lanang jagat misalkan gitu ya, sambil nyeduh kopi sampai 1 jam menikmati nyeduh kopi, kan istrinya nggak tahu. Istrinya mengira itu suamiku antang tenan minum kopi sampai 1 jam. Padahal itu sang suami ketika sambil minum kopi hatinya sedang bertafakur kepada Allah, kan kita nggak tahu. Nah itu ibarat yang ketiga. Jadi amal itu hanya diketahui oleh diri kita aja. Nah yang terakhir, yang ini yang sulit. Yang terakhir ini yang sulit. Karena yang terakhir ini adalah bahkan diri kita itu nggak sadar kalau kita itu sudah melakukan suatu amal kebaikan. Ya kita sendiri nggak sadar gitu. Jadi seolah-olah melupakan lah gitu ya akan amal kita. Dan ya mungkin ini agak sulit ya untuk ini ya. Ya contoh misalkan seperti ini. Contoh seperti Imam Ghazali. Imam Ghazali itu dimasukkan ke dalam surganya Allah. Mungkin kita sudah tahu ya siapa Imam Ghazali. Kita ya udah sering mendengar itu siapa ulama Imam Ghazali. Dimasukkan ke dalam surganya Allah itu dikarenakan ketika menulis ilmu ini tinta, ketika menulis sehingga ada lalat. Itu si lalat itu lagi minum tinta gitu. Tetapi Imam Ghazali dibiarkan aja itu lalat, karena merasa kasihan itu si lalat lagi meminum tinta. Itu amal, hanya itu amalnya gitu. Jadi terkadang mungkin amal ini adalah biasanya amal-amal yang bersifat kecil, amal-amal yang bersifat bahkan kita juga melupakan gitu. Seperti kita lagi pergi kemana, ada orang yang minta-minta, kita cuma ngasih 1.000 rupiah, kita cuma ngasih 2.000 rupiah, nggak merasa amal gitu. Cuma 1.000 rupiah ini gitu ya. Hati kita tuh nggak merasa kalau kita itu sudah melakukan amal. Ya siapa tahu 1.000 rupiah itu yang justru kita itu sehingga nanti di akhirat mendapatkan rahmat Allah. Banyak sekali kisah-kisah di dalam kitab yang mendapatkan rahmat Allah itu justru dari amal-amal yang kecil.
Jadi seperti itu adalah ibadah itu kata ulama, sehingga dikategorikan menjadi 4. Jadi apa tadi? Yang pertama, semua orang itu pasti tahu, itu bertujuannya adalah untuk syiar ya, dan itu memang harus tahu agar tidak menjadi suatu fitnah. Yang kedua, yang tadi yang hanya mengetahui cukup yang ada di rumah aja, itu tujuannya untuk apa? Mendidik. Tujuannya mendidik. Ya, sehingga ketika kita tahajud, sehingga kita duha, sehingga kita lagi baca Al-Quran, terlihat oleh anak kita. Bertujuannya apa? Mendidik, agar anak kita, agar istri kita meniru kelakuan baik ini. Tujuannya itu adalah itu, untuk mendidik. Yang ketiga, hanya diri kita aja yang tahu, tetapi pasangan kita atau misalkan yang berada di dalam rumah kita itu enggak tahu akan amal kita. Itu adalah menerapkan untuk dari segi keikhlasannya. Dan yang paling derajat tinggi itu adalah yang terakhir, kita sendiri pun gak sadar ini adalah amal yang memang paling aman. Ini memang amal yang paling aman. Baik, mungkin untuk selanjutnya nanti insya Allah dilanjutkan kembali. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.